Selamat siang. Jadi hari ini saya mau membahas Cemeti Ali punya saya ini. Ini Cemeti Ali jenis bandul kalung. Jadi ini cemeti dari bahan ulin. Terus ini ada intannya, terus ada batu marjan merah. Ini cemeti saya lama pegang karena simple, juga powernya lumayan kuat, karena memang sudah pernah saya tanyakan sama yang ahli kalau ini memang kuat. Kenapa saya suka cemeti saya ini? Karena sudah pernah saya coba dan memang terbukti. Jadi waktu itu cemeti ini saya mahar dari teman di Martapura. Katanya ini buatan dalam pagar, cuma saya tidak pasti siapa orangnya. Cuma saya yakini ini berpower. Saya yakini kalau ini mengandung power. Jadi waktu itu saya pernah, waktu masih di Palangkaraya ya. Jadi waktu di Palangkaraya itu saya suka ikut teman interaksi makhluk gaib. Jadi kebetulan saya bawa ini. Terus ada satu mediator yang kerasukan jin di wilayah situ. Terus serta-merta dia seolah menantang karena ngerasa ada sesuatu yang saya bawa gitu. Jadi dia menunjuk saya, dia menantang. Saya mau coba kamu, dia bilang gitu. Tapi setelah berhadapan, si jin ini mundur karena dia ngerasa panas. Dia bilang, apa yang kamu bawa? Dia bilang, buka dulu jubahmu, dia bilang. Mungkin secara gaib dia melihat saya memakai jubah atau seperti ada pelindung di badan. Terus itu lewat gitu kan, setelah dinetralisir sama teman karena memang cuma interaksi untuk konten dia aja gitu. Dari situ saya yakin kalau ini berenergi. Suatu ketika saya datang ke tempat teman juga yang kebetulan dia ahli spiritual. Saya coba tanyakan, apa ini berpower? Dia bilang ini berpower. Jadi cemeti ini perangkat keras sebenarnya dalam konteks hal gaib. Bagi makhluk gaib yang jin-jin fasik itu ngeliat ini memancar energi yang panas gitu. Jadi cemeti Ali ini bagusnya ditaruh di tempat yang tinggi, di dinding misalnya, atau dijadikan kalung, taruh dalam tas, karena cemeti Ali ini memancarkan radiasi power. Dia punya radiasi power yang kuat karena dia kan bukan media berkodam, artinya dia media yang berenergi. Karena dalam cemeti Ali ini ada ayat-ayat, ada huruf-huruf Arab yang dijaga malaikat. Makanya cemeti Ali kalau bisa jangan ditaruh di lantai, karena kan ada ayat-ayat suci di situ. Dan pembuatannya pun dalam kondisi suci biasanya. Harus berpuasa, bertirakat, berwudu sebelum menulis misalnya.
yang pembuatnya itu. Jadi cemeti ali ini piranti yang paling aman, karena bukan termasuk unsur senjata tajam, walaupun sebenarnya ya piranti keras. Keras itu dalam artian berefek. Kita bisa ngetes kekuatan power cemeti ali itu di pohon pisang misalnya. Kalau kita pukulkan cemeti ali di pohon pisang, itu biasanya berefek. Pohon pisang itu bisa mati. Apalagi dipukulkan ke binatang atau manusia, itu bisa fatal. Tapi kalau bisa jangan dites, karena cemeti ali ini kan bersifat pasif, dia sifatnya defensif, seperti untuk menjaga saja, menghalau, bukan untuk menyerang, karena berbahaya, jadi bersifat tuh protektif. Jadi kalau cemeti ali ini sempat terpukul ke manusia misalnya, itu bisa fatal. Jadi penetralnya, air cemeti ali itu direndam di air, terus diminumkan ke orang yang kena pukul, air sisanya dicucikan, dibasuhkan ke mukanya, insya Allah itu netral. Tapi kalau bisa jangan sampai, karena itu berbahaya. Orang yang punya ilmu kebal tuh bisa lumpuh secara fisik, karena berbahaya sekali. Apalagi orang-orang yang mengamal ilmu hitam, wah, bisa berbahaya, fatal. Cara merawat cemeti ali ini mudah, cukup dioleskan minyak wangi sebulan sekali. Yang penting si cemeti ali ini dalam kondisi wangi. Nanti kan biasa dalam keadaan tertentu atau lama tidak diminyaki kan dia tidak wangi lagi, jadi itu diminyaki, didupai. Itu bukan memberi makan hodam dalam cemeti, karena cemeti tidak berhodam. Artinya diminyaki dan didupai itu supaya powernya tetap stabil, karena di dalam cemeti itu kan ditulis ayat-ayat suci dan dijaga malaikat ayat-ayat itu, dan malaikat itu suka dengan wangi-wangian juga. Kenapa cemeti ali itu bersifat pasif dan defensif? Karena cemeti ali itu dijaga ayat-ayatnya oleh malaikat. Sementara kalau dalam ajang tes-tesan, itu kan sifatnya ujub atau takabur. Sementara kan malaikat itu tidak mau menunjukkan kesombongan. Nah, kita juga kan sebagai manusia tidak boleh menunjukkan kesombongan. Nanti di kesempatan lain saya bahas bagaimana cara merawat yang benar dengan doa-doanya, supaya cemeti ali ini powernya tetap stabil. Secara umum sebenarnya tidak ada doa yang khusus. Doa itu kan tergantung niat kita. Istilahnya dengan bismillah saja, dengan keyakinan, itu kan Allah itu sudah tahu apa yang kita minta dalam doa-doa itu. Cuma secara spesifik ya pasti ada. Umumnya biasanya dibacakan hizib nasor, hizib bahar, hizib macam-macam hizib, pokoknya hizib yang bersifatnya melindungi, karena itu kan permohonan. Kalau spesifik sebenarnya tergantung kepada si pembuat cemeti. Biasanya beliau selain memaharkan cemeti juga diijazahkan amalan atau doa-doa khusus untuk merawat cemeti itu. Nanti saya sharing juga yang tata cara yang biasa saya lakukan untuk merawat cemeti ali.
koleksi saya. Nanti kita lanjut di video yang lain.